Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Jo. Saya Angga Ardiansa. Saya Muhammad Rais. Rais. Jadi pada sore hari ini kita akan pembersihan rumah Pak Rais ya, teman-teman ya. Lokasinya di Jeruju Besar nih. Ya, jadi Bapak ini kebetulan udah lama tinggal di sini dari tahun 96 Pak ya? Ya, tahun 1996 Ya. Nah, kebetulan Bapak ini seorang penjaga sekolahan SD Pak ya? Ya, di sekolahan di Jeruju Besar. Ya, di Jeruju Besar. Nah, kebetulan Bapak ini sering menginap di sekolah. Jadi rumah ini dibiarkan kosong ataupun jarang dihuni atau ditempati sekitaran 15 tahun lah ya Pak ya, kira-kira ya? Ya, itulah. Dari 2005 ada Bapak tadi ya? Ya. Jadi itulah coba kita menelusuri sekaligus kita menerawang. Nah, kebetulan yang memang untuk di belakang ini memang lumayan lah. lumayan ya. Ya. Nanti Bang Jo. Ya, saya ada ini karena Bapak ini pun udah kayak gimana? Pernah nggak Pak kayak kena ganggu atau gimana gitu Pak? Di sini Pak. Nah, pada tahun 1996 saya mendirikan rumah di sini. Pada waktu itu tahun 96 di daerah sini dalam keadaan hutan. Dan ya hutan, di depan itu ada pohon akasia ataupun pohon beringin yang sangat rindang ya kan. Jadi masyarakat yang lewat itu kalau lewat di depan rumah ini dia agak serem-serem gitu melihat keadaan di rumah ini karena ada pohon beringin tersebut. Nah, jadi kami pohon beringin itu kami tebang pada tahun, kan saya pindah sini tahun 96 ya kan. Nah, 4 tahun setelah itu pohon itu saya tebang ya. Nah, tebang. Kemudian pada saat penebangan itu 5 tahun kemudian kami itu dalam keluarga ini sering sakit sakitan gitu kan. Pada waktu itu tahun 96 tahun 2000-an lah gitu kan. Nah, kami sering sakit sakitan ya. Nah, kemudian tahun berikutnya kami tinggalkan rumah ini ya kan. Jadi kami itu malah tidur tempat orang tua saya ya kan. Kemudian kami tidur tempat mertua saya. Jadi rumah ini kami sering kosongkan pada tahun 2005 gitu kan. Nah, demikian. Nah, jadi itulah yang dialami sama Bapak Pak Rais. Nah, jadi kita coba mediasi Ya. apa yang terjadi nanti kita coba sekaligus kita pembersihan lah insyaallah. Nah, semoga yang di atas berkenan, kita pun tenang juga kita nih. Nah, Dan kita kan juga komunikasi ya yang tiba-tiba pohon beringin Pak ya. Iya. Jadi kan otomatis pohon beringin itu ada penunggunya. Iya. Jadi kita komunikasi apakah penebangan itu salah oleh Bapak atau gimana atau harus izin dulu gitu Pak ya. Itu Pak, Iya. pas Bapak izin pas Bapak tebang pohon itu tuh ada kayak ritual atau gimana ya Pak? Atau dia langsung tebang gitu aja Pak? Soalnya kan nama pohon beringin kan harus ada ya kayak gimana gitu, harus ada itunya kayak ritual gitu. Itulah saya pun heran juga ya pada waktu tahun 96 pada saat saya pindah di sini kan. Jadi pada saat penebangan itu beberapa tahun kami tinggal di sini kami tebang gitu kan. Kemudian kami langsung dalam keadaan sakit ya. Mungkin dari penyebab kami sakit itu karena penebang itu tanpa ada orang dengan nggak ada izinnya gitu tanpa ya. ada izin gitu langsung tebang-tebang begitu aja. Nah, dan kami pun heran juga ya pada waktu setelah penebangan pohon beringin tersebut ya. Kami kalau tidur di rumah itu ya, pada saat baring tidur gitu ya, biasa kami itu antara sadar dengan enggak itu kalau kami baring itu rasa terpekap gini, ditekan gitu kan. Tindih, Pak, ya? Kayak kena tindih gitu kan. tindih. Biasa wah saya mau meregang perasaan saya itu enggak bisa itu kan. Nah, jadi saya baca-baca itu apa yang bisa saya baca, doa-doa gitu kan. Langsung keadaan itu terlepas itu. Kayak ada orang nindih gitu kan. Iya sih. Nah, itulah di rumah ini. Itu ya teman-teman, jadi kita akan lepas pohon beringin itu ya enggak ya mestinya enggak ya. Kejadian di rumah ini lah. Apa yang kejanggalan di rumah ini ya teman-teman. Jadi tetap saksikan dalam web channel ya. Ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe-nya ya. Ya. Yuk lanjutin. Nah, dadah. Di sinilah pohon beringin pada tahun 96 tersebut ya. Pohon beringin ini sangat rindang di sini waktu dulu kan, rindang. Jadi kami tebang ya. Kemudian pohon beringin setelah kami tebang kami tanam
pohon kelapa ini sebagai pengganti pohon beringin pada waktu itu. Ya, itu sudah cukup. Oke. Oke teman-teman, ini kita lakukan mediasi terhadap mediator kita. Jadi kita coba umpan atau memanggil sesuatu yang ada di rumah ini. Nah, Mbak Gadis silakan. Bukan siapa-siapa, bukan suruhan kamu. Siapa? Dia yang sering ganggu itu siapa? Makhluk gimana? Perempuan besar Yang di depan. yang di depan. Yang rumahnya kena tebang itu pohon beringan. Betul. Ini katanya Bapak itu sering sakit-sakitan. Nah, jadi saya bukan kamu. Iya. Oke. Nah, ini saya cuma bertanya, bukan maksud untuk menuduh kamu. Nah, jadi saya di sini cuma mau bantu saudara kita, Bapak Rais. Kenapa beliau bisa sakit, terus rumahnya pun juga Dipandang orang itu seperti menyeramkan, tempatnya seram. Jadi ini kita bermaksud untuk pembersihan sekaligus kita juga berbicara dengan baik-baik lah, kita bisa. Terus mau tanya apa? Terus yang di pohon beringin besar itu apakah hanya sosok besar aja yang tinggal di situ atau banyak? Banyak ya, atau anak-anaknya atau gimana? Ramai ya. Jadi itu misalnya kan ini kan halaman rumah Bapak Rais. Jadi kan halaman ini rumah Pak Rais. Jadi kan ibaratnya tuh kalau nampak pohon beringin itu kayak gimana gitu. Makanya Pak Rais tebang itu seharusnya kalau pakai acara ritual itu boleh atau enggak ya? Harus ada orang pintar gitu ya. Ya? Apa? Iya. Ya harus izin.
Karena bapak pun kemungkinan udah izin kan? Ya? Oh, Mereka tidak terima. Kalau boleh tahu, selama pohon beringin yang ditebang itu, makhluk itu berada di mana? Dia berpindah atau Atau di mana? Tetap Atau di situ. di rumah? Atau pohon mana gitu? ini kan kebetulan katanya Bapak setelah menebang pohon itu dia mengganti dengan pohon kelapa. Ya Pak ya? Ya. Ya? Sebagian besar. Sebagian besar kenapa tuh? Aduknya di situ. Di situ. Oh. Ya, besar juga ya. Ya kebetulan kan Bapak nih cuma orang biasa. Ya, Nggak tahu jadi apa-apa. ya dia tidak tahu apa-apa. Ya, jadi pun sebelumnya juga dia meminta